warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Sinta, NPM 2022077802 dari lokal 3B non-reguler, nomor absen 14. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah komputer dari Bapak Jumadi SAP MT. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang makalah software application. Selamat menyaksikan. Pengertian software. Software disebut dengan perangkat lunak, merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Kebanyakan masyarakat saat ini membagi komputer menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hardware yang merupakan perangkat fisik yang ada di dalam komputer, dan bagian kedua adalah software komputer yang memberitahukan hardware mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. B. Perkembangan software di Indonesia. Perkembangan software di Indonesia cukup pesat ditandai dengan semakin banyaknya para pembuat software, programmer mudah bermunculan dengan ide-ide kreatif. Mereka membuat software tidak hanya untuk keperluan bisnis, tetapi juga untuk keperluan berbelanja. Hal tersebut merupakan awal yang baik bagi perkembangan di Indonesia mengenai aplikasi perangkat lunak. C. Jenis-jenis software. Secara umum ada dua jenis software. Pertama adalah software aplikasi. Software aplikasi adalah software yang dibuat untuk tujuan atau kepentingan spesifik. Contohnya Notepad untuk text editor, Linux untuk mengatur file LG, dan sebagainya. Kedua adalah operating system. Operating system adalah software yang menjadi tempat semua software aplikasi berjalan. Contohnya adalah Microsoft Windows, Linux, Mac OS, dan sebagainya. Menurut cara memperolehnya, harga beli dan legalitas software dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Jenis pertama adalah freeware. Software yang bersifat freeware dapat digunakan tanpa biaya, namun masih memiliki batasan atas hak cipta penggunanya. Jenis yang kedua adalah software. Software adalah software yang dapat digunakan tanpa biaya dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu tersebut selesai, pengguna diberi pilihan apakah akan melanjutkan menggunakan software tersebut dengan konsekuensi membayar atau tidak menggunakan lagi software tersebut. Beberapa contoh dari software ini misalnya Stelec, Windows Mint, WinRAR, dan sebagainya. Ketiga, proprietary software. Intinya proprietary software itu hampir sama dengan barang yang bisa kita beli di pasar. Jika kita ingin menggunakannya, kita harus membelinya. Proprietary software sangat membatasi oleh hak cipta. Jenis keempat yang mulai populer adalah open source software. Perbedaan dengan jenis software sebelumnya, open source software memberikan kebebasan kepada kita untuk mengubah sesuai dengan kebutuhan dan mendistribusikan kembali baik software aslinya maupun yang telah kita ubah. D. Macam-macam program aplikasi. Aplikasi software dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu program aplikasi. Program aplikasi merupakan program langsung dibuat oleh seseorang programmer yang disesuaikan dengan kebutuhan seseorang ataupun untuk kebutuhan sesuatu perusahaan. Biasanya menggunakan bantuan suatu bahasa programmer, misalnya menggunakan Visual Basic, PHP, ataupun bahasa programmer apa saja yang mendukung. Contoh dari program aplikasi adalah program layout, program kasir, program billing, warnet atau wortel, program paket. Program paket merupakan program khusus dalam paket-paket tertentu yang dibuat oleh software house ataupun langsung bawaan dari satu sistem operasi. Di bawah ini akan diberikan contoh macam-macam program aplikasi paket, yaitu program pengolahan kata, contohnya adalah Microsoft Word. Program pengolahan angka, contohnya adalah Microsoft Excel. Program presentasi, contohnya adalah Microsoft PowerPoint. Program desain grafik, contohnya adalah AutoCAD. Program database, contohnya adalah Microsoft Access. Program animasi, contohnya adalah Macromedia Flash.
Program multimedia contohnya Windows Media Player. Untuk mendukung operasi software aplikasi di atas, tugas penggunaan komputer dibagi menjadi 5. 1. Analisis sistem. 2. Programmer. 3. Operator. 4. Administrator database, yaitu orang yang bertugas melakukan definisi dan manipulasi software database. Ini dibutuhkan jika software yang dioperasikan akan menggunakan aplikasi database. 5. Administrator jaringan, yaitu orang yang bertugas mengelola software sistem operasi, software aplikasi yang digunakan dalam sebuah jaringan komputer. Manfaat software aplikasi. Dari segi kegunaan dan manfaatnya, dibagi 3 jenis software aplikasi. Jenis-jenis software aplikasi tersebut adalah 1. Software aplikasi media pekerjaan. Software aplikasi tersebut media pekerjaan adalah software atau program komputer yang digunakan untuk mempermudah dalam bidang pekerjaan. Contoh software aplikasi dalam mempermudah bidang pekerjaan adalah Microsoft Office, digunakan untuk pengolahan data seperti pembuatan surat. Photoshop digunakan dalam manipulasi foto, desain browser, desain kaos, desain logo, dan lain sebagainya. Software aplikasi media hiburan. Software aplikasi sebagai media hiburan adalah merupakan program yang paling sering digunakan atau dipakai ketimbang aplikasi yang berguna di bidang pekerjaan. Dari fungsinya sendiri pastinya teman-teman sudah tahu, dan menurut saya tidak perlu diperjelaskan lagi tentang hal ini. Contohnya aplikasi yang paling dominan pada media hiburan adalah software game. 3. Software aplikasi media komunikasi. Software aplikasi sebagai media komunikasi adalah software yang digunakan seseorang pengguna komputer agar dapat saling berhubungan atau berkomunikasi dengan penggunaan komputer lainnya di berbagai tempat maupun berbagai belahan dunia. Sebenarnya mungkin banyak sekali aplikasi yang berfungsi sebagai media komunikasi. Namun di sini saya hanya akan memperjelas tentang satu program saja. Contohnya dari semua aplikasi media komunikasi adalah salah satunya adalah Yahoo Messenger atau yang sering kita sebut dengan YM. Aplikasi ini dapat berbagi obrolan yang berupa beberapa teks atau kalimat dari orang satu ke satu orang yang lain. Namun dengan catatan mereka harus saling berhubungan satu sama lain. Tidak hanya obrolan melalui teks, mereka juga dapat saling bertatap muka melalui webcam. Timbunan dari makalah software aplikasi adalah perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang sangat pesat. Perkembangan software dari masa ke masa selalu mengalami peningkatan. Pada awalnya software bukanlah alat yang diciptakan untuk berbagai kegunaan seperti yang kita amati pada zaman sekarang. Dulu software diciptakan hanya sebagai alat untuk mempermudahkan dalam perhitungan atau lebih mudahnya sebagai mesin hitung matematika. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, software ini terus berevolusi menjadi mesin serbaguna, khususnya pada bidang industri dan penelitian. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Kecerdasannya, logika matematikanya yang sangat spesial membuatnya mampu menciptakan sebuah mesin yang disebut dengan nama Analyte pada tahun 1882. Sebuah mesin yang berfungsi sebagai alat perhitungan umum. Sekarang software sangat berkembang pesat. Hampir setiap tahun software selalu mengalami perkembangan. Orang bisa menggunakan komputer di mana saja, di rumah, di kafe, di sekolahan, dan di tempat lainnya. Sedangkan model desain dari software itu sendiri juga mengalami perkembangan. Dulu apabila orang ingin menggunakan komputer, maka hanya bisa di kantor atau di rumah. Kalau sekarang mereka bisa menggunakan komputer tersebut di mana saja mereka inginkan. Saran untuk kemajuan teknologi komputer, maka diharapkan agar perkembangan komputer ke depannya mampu mengubah pola pikir dan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang kreatif dan inovatif. Diharapkan dengan adanya teknologi komputer dan softwarenya dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaan sebenarnya, yang mampu mencerdaskan bangsa, bukan untuk menghancurkan moral-moral bangsa. Itu tadi penjelasan makalah software application dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.